kelompok 1 akan membahas materi mengenai kasus cyberbullying yang terjadi di media sosial terhadap anak remaja. Sebelumnya kami ingin membahas tentang pemahaman 10 hak anak menurut pemahaman kami. Baik, di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian pemahaman tentang lagu 10 Hak Anak. Jadi lagu 10 Hak Anak adalah sebuah lagu yang mengajarkan 10 hak anak di Indonesia yang diamanatkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa diinisiasi oleh Aris Merdeka Sirait. Lagu ini bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas, terutamanya kepada anak-anak agar mereka bisa lebih memahami dan melindungi hak mereka sendiri. Ada beberapa hak anak yang diceritakan di dalam lagu ini, antara lain untuk mendapatkan hak di dalam kekerasan dan diskriminasi, hak untuk bermain, beristirahat, dan hak dalam mendapatkan pendidikan. Lagu ini juga sering dinyanyikan di dalam berbagai acara, terutamanya terkaitannya dengan perlindungan anak di Indonesia. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai cyberbullying. Cyberbullying menurut saya merupakan tindak kekerasan secara tidak langsung namun dilakukan secara sadar oleh pelaku melalui media sosial ataupun internet secara verbal maupun nonverbal. Bentuk dari cyberbullying ini sendiri beragam, mulai dari penyebaran berita hoaks yang merugikan orang lain, kemudian ada penghinaan dan pelecehan seksual secara verbal dari pelaku dalam bentuk video, foto maupun tulisan-tulisan yang diujarkan. Dampak negatif dari cyberbullying ini sendiri sangat-sangat berdampak pada terutama anak-anak dan remaja, di mana di usia mereka ini mereka akan mengalami gangguan psikologis yang sangat teramat, mengingat seperti emosional mereka yang masih labil sehingga menyebabkan mereka seperti mudah marah, kemudian ada rasa balas dendam, kemudian juga kehilangan kepercayaan diri serta malu dalam melakukan sesuatu hal. Nah, untuk kasus kali ini cyberbullying yang akan dibahas adalah kasus seorang selebgram yang melakukan penghinaan kepada seorang siswa SMK yang sedang magang ataupun PKL. Mengingat hal ini sangat dirugikan karena memang selebgram seharusnya menjadi contoh yang baik. Dia juga merupakan seorang istri polisi, dan hal ini mengakibatkan dampak negatif kepada siswa SMK tersebut. Dia kehilangan kepercayaan diri terhadap dirinya, mulai dari dia awalnya tidak menginginkan melakukan PKL lagi dan tidak ingin bertemu dengan orang-orang banyak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kronologi singkat tentang kasus cyberbullying yang kami ambil, di mana peristiwa yang melibatkan seleb TikTok bernama Lulu Nuril asal Probolinggo, Jawa Timur. Di mana kasus ini Lulu Nuril mengunggah video sedang memarahi siswa magang di sebuah toko swalayan saat sedang berbelanja. Tidak bisa bayar cuma belanjaan segini. Tak laporin nyom. Video tersebut kemudian viral dan menarik perhatian publik. Di video ini dimulai ketika Lulu Nuril merekam video kekesalannya terhadap siswa magang di pusat perbelanjaan KDS Kota Probolinggo. Video tersebut menunjukkan Lulu Nuril yang sedang marah dan mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada siswa magang tersebut. Kalian itu babu, kita ini customer. Video tersebut kemudian diunggah ke media sosial dan menjadi viral. Kasus ini menuai kecaman dari banyak pihak karena dianggap tidak pantas dan kasar dalam menyikapi siswa magang. Kasus ini juga tidak hanya berdampak pada siswa magang tersebut, juga berdampak pada suami Lulu Nuril, yaitu Bribka Nuril Huda, seorang anggota polisi di Polres Probolinggo. Karir Bribka Nuril pun terdampak dan hancur akibat ulah istri yang viral di media sosial.
Berdasarkan kasus yang kami bahas itu termasuk jenis pelanggaran HAM ringan, karena pelanggaran yang terjadi dalam kasus seperti yang disebutkan itu adalah pelanggaran terhadap hak anak, terutama hak untuk merasa aman dan tidak mengalami kekerasan termasuk cyberbullying. Jadi pelaku itu melakukan kekerasan verbal yang dilakukan melalui media sosial TikTok atau cyberbullying sehingga korban menjadi hilang percaya diri. Nah, pelanggaran semacam ini juga melanggar norma-norma etika dan hukum yang melindungi individu dari perlakuan yang merugikan dan merendahkan martabat. Jadi pelanggaran hukum terkait penggunaan teknologi informasi. Pada tindakan cyberbullying dapat melanggar berbagai hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi seperti Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia yang melarang penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan. Sangat disayangkan sekali video tersebut tuh dibuat dan direkam secara sadar oleh pelaku dan disebarluaskan di akun pribadi media sosial TikTok miliknya yang menyebabkan banyak sekali opini-opini daripada netizen. Video tersebut memberikan dampak yang sangat negatif bagi berbagai kalangan, terutama bagi korban tersebut. Korban merasa malu, tidak percaya diri, dan trauma, bahkan ia tidak mau bergaul dengan teman-temannya karena merasa malu terhadap dirinya yang viral tersebut. Tentunya hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pembulian yang berkelanjutan. Selain itu, pelaku juga mendapatkan dampak, yaitu ia harus terlibat dalam kasus hukum karena telah melanggar aturan-aturan yang ada. Bagi masyarakat sekitar juga, video tersebut dapat menjadi contoh yang buruk dan sehingga seharusnya tidak dilakukan dan dicontohkan oleh berbagai pihak. Video tersebut juga melanggar hak anak, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan, di mana sebaiknya orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa tersebut harus melindungi anak-anak tersebut, tetapi malah mereka menyebarkan hal-hal yang tidak baik dan memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak. Video tersebut juga termasuk dalam cyberbullying karena video tersebut telah disebarkan di media sosial yang dimana hal tersebut dapat dilihat dan memberikan pengaruh besar pada berbagai kalangan di seluruh masyarakat yang menonton video tersebut. Sehingga hal tersebut harus segera dilakukan penanggulangan agar tidak terjadi penyebaran video yang lainnya. Untuk mengantisipasi cyberbullying dalam kasus Lilik Nur yang terhadap murid SMK yang sedang melakukan praktik kerja lapangan, ada beberapa langkah yang bisa diambil dalam mengantisipasi kasus seperti ini. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran, memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, tentang dampak negatif cyberbullying dan pentingnya bersikap bijaksana dalam berinteraksi online. Selanjutnya, pengawasan orang tua. Orang tua perlu memantau aktivitas online anak-anak mereka dan memberikan bimbingan tentang perilaku yang baik dan aman di internet. Selanjutnya, penggunaan teknologi. Penggunaan alat fitur keamanan digital seperti filter dan pengaturan privasi dapat membantu mengurangi resiko menjadi korban cyberbullying. Selanjutnya, dengan mengambil langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah ditangani lebih efektif lagi ke depannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pencegahan kasus cyberbullying. Yang pertama, melaporkan kepada KPAI. KPAI adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Yang kedua yaitu melaporkan kepada pihak berwajib seperti polisi. Kasus bullying ini karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan polisi dapat secara cepat menanggapi kasus tersebut. Selanjutnya, mengambil tindakan disiplin. Seperti sekolah dapat mengambil tindakan disiplin untuk memanggil orang tua yang anaknya melakukan cyberbullying dan pengurangan dalam hak siswa. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan setiap postingan. Setiap postingan di media sosial bisa memancing keributan atau perundungan. Masyarakat seharusnya sadar bahwa cyberbullying ini merupakan tindakan yang tidak pantas, terutama jika media sosial dan internet digunakan oleh anak-anak di bawah umur. Maka dari itu, pentingnya pengawasan dari orang dewasa terhadap aktivitas anak-anak dalam menggunakan media sosial dan internet agar tidak menimbulkan dampak negatif yang diberikan oleh
media sosial. Pemerintah juga harusnya lebih fokus dalam pencegahan dan pengawasan penggunaan media sosial oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak maupun sampai orang dewasa.